Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang laporan observasi hypercast dan keselamatan kerja di PT Sinar Mulia Teknalum. PowerPoint dan presentasi ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan 1. Adnan Rizky Fauzi, 2. Carmelia Clara Bella, 3. Guntur Wijanarko, 4. Muhammad Haris Misbahuddin, dan yang kelima Rizky K. Arum Pratama. Yang pertama, apa itu Simultek? PT Sinar Mulia Teknalum atau akrab dipanggil dengan Simultek yang dirintis sejak awal tahun 2010 adalah manufaktur aluminium casting alloy dengan produk-produk berbahan dasar aluminium alloy atau paduan aluminium yang berasal dari Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam proses bisnisnya, PT Sinar Mulia Teknalum mempunyai visi untuk berkomitmen menjadi yang terdepan dalam industri casting aluminium yang menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkembang. Sedangkan misinya adalah menciptakan produk bermutu tinggi dengan SDM unggulan, mengoptimalkan proses produksi yang berteknologi, berkelanjutan, dan mekanisme gizi, dan melakukan inovasi, improvisasi dalam menjaga kualitas produk serta memberikan nilai terbaik bagi para pemangku kepentingan. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT Sinar Mulia Teknalum. Berikut adalah deskripsi hasil observasi dari kelompok 3. Yang pertama adalah kebersihan. Berdasarkan observasi kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa tempat kerja di PT Sinar Mulia Teknalum bersih dan nyaman karena setiap tenaga kerja di sana sangat memperhatikan kebersihan sehingga menciptakan suasana yang nyaman untuk bekerja serta aman karena terlihat bangunan masih berdiri kokoh. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 5 untuk tempat kerja. Yang kedua, tempat cuci dan ruang ganti pakaian. Berdasarkan observasi kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa tempat cuci di PT Sinar Mulia Teknalum bersih, menyediakan alat kebersihan diri, dan tersebar di berbagai tempat yang strategis. Sedangkan untuk ruang ganti pakaian, di sana menyediakan kamar mandi untuk ganti pakaian. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 4 untuk tempat cuci dan ruang ganti pakaian. 3. Kakus. Kakus adalah fasilitas sanitasi tempat buang air besar ataupun kecil. Aspek observasi dan penilaian kami tentang kakus meliputi kebersihan dan ketersediaan alat kebersihan diri di kakus. Berdasarkan observasi kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa kakus di PT Sinar Mulia Teknalum bersih dan tersedia alat kebersihan diri sehingga dapat digunakan untuk membersihkan diri secara total. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 5 untuk kakus. Yang keempat, ruang makan dan kantin. Berdasarkan observasi kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa ruang makan dan kantin di PT Sinar Mulia Teknalum tidak ada karena dekat perusahaan terdapat warung makan yang sering dikunjungi oleh tenaga kerja dan juga karyawan. Pengelolaan limbah perusahaan. Apa sih pengelolaan limbah perusahaan itu? Nah, pengelolaan limbah perusahaan ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak dari limbah perusahaan agar tidak mencemari lingkungan. Aspek observasi dan penilaian kami tentang pengelolaan limbah perusahaan meliputi yang pertama ada kebersihan, yang kedua adalah ketepatan pengolahan limbah perusahaan. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah di PT Sinar Mulia Teknalum sangat tepat karena limbah perusahaan tersebut berupa serpihan logam kecil yang dikumpulkan dalam karung, lalu dijual ketika sudah banyak. Tetapi sayangnya penataan pengelolaan limbah tersebut belum tersusun dengan rapi. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 3 untuk pengelolaan limbah. Yang kedua adalah ventilasi. Nah, apa sih ventilasi itu? Ventilasi adalah sistem penyediaan udara segar ke dalam dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alamiah maupun mekanis. Tersedianya udara segar dalam ruangan kerja dibutuhkan manusia.
Sehingga apabila suatu ruangan tidak mempunyai sistem ventilasi yang baik dan overcrowded, maka akan menimbulkan keadaan yang dapat merugikan kesehatan. Prinsip utama dari ventilasi adalah menggantikan udara kotor di dalam tempat kerja, kemudian menggantikannya dengan udara bersih. Aspek observasi dan penilaian kami tentang kualitas ventilasi tempat kerja meliputi seberapa bersih dan nyaman udara di dalam ruang kerja sehingga tidak mengganggu produktivitas dan kesehatan tenaga kerja. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa kualitas ventilasi di PT Sinar Mulia Teknalum bagus karena ventilasi tersebut dibangun di sisi kanan atau utara bangunan dan memiliki ukuran yang cukup besar sehingga sirkulasi udara berlangsung dengan baik yang akan mempengaruhi udara di dalam ruang kerja bersih dan terasa sejuk. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 4 untuk kualitas ventilasi. Yang kedua adalah blower. Blower adalah alat atau mesin yang berfungsi untuk menaikkan tekanan udara atau gas yang akan dialirkan. Alat atau mesin penghisap dan pemvakuman udara atau gas di ruang tertentu seperti ruang kerja. Aspek observasi dan penilaian kami tentang blower meliputi ketersediaannya dan keefektifan fungsi blower di ruang kerja tersebut. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa blower di PT Sinar Mulia Teknalum tidak ada karena perusahaan sudah memiliki ventilasi yang cukup dan perusahaan berdiri di pinggir area persawahan yang memiliki angin yang cukup kencang yang sudah memiliki fungsi yang mirip dengan blower. Yang ketiga adalah alat pelindung diri atau APD. A. Ketersediaan APD. Ketersediaan APD adalah ketersediaannya stok APD yang siap digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan di perusahaan. Aspek observasi dan penilaian kami tentang ketersediaan APD meliputi kualitas, ketersediaan, dan tempat penyimpanan stok APD di perusahaan tersebut. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa ketersediaan APD di PT Sinar Mulia Teknalum tersedia cukup banyak dengan kualitas yang bagus, sehingga dapat melindungi dari bahaya akibat kerja dan tersimpan rapi di loker. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 4 untuk ketersediaan APD. Yang kedua adalah penerapan APD pada pekerja. Penerapan APD pada pekerja adalah menggunakan APD yang tersedia sebagai upaya untuk menghindari paparan risiko bahaya dari tempat kerja. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa penerapan APD di PT Sinar Mulia Teknalum sangat baik karena para tenaga kerja memakai APD yang disediakan dengan lengkap dan tepat sehingga dapat menghindari bahaya akibat kerja. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 5 untuk penerapan APD pada pekerja. Yang selanjutnya, papan peringatan penggunaan APD. Berdasarkan observasi kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa papan peringatan penggunaan APD di PT Sinar Mulia Teknalum tersedia dengan ukuran dan bentuk yang cukup jelas, serta ditempatkan di beberapa tempat strategis sehingga dapat membantu memperingatkan para tenaga kerja untuk selalu mengenakan APD untuk menghindari resiko bahaya akibat kerja. Selanjutnya, D. Sanksi terhadap pelanggaran penggunaan APD. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa terhadap pelanggaran penggunaan APD di PT tersebut ada, walaupun tidak secara tertulis tetapi masih sangat dipatuhi oleh para tenaga kerja, dan sanksi tersebut sangat efektif karena apabila ketahuan tidak memakai APD akan dikenai sanksi untuk kembali pulang dan mengambil APD apabila tertinggal, serta membersihkan ruang kerja.
Yang keempat ada sarana kesehatan. Pertama, kotak P3K berdasarkan observasi kelompok 3 di PT tersebut dengan perlengkapan yang cukup untuk menangani luka ringan atau memberikan pertolongan pertama, serta kotak P3K tersebut terletak di tempat yang strategis sehingga mudah untuk ditemukan dan dapat segera digunakan apabila terjadi kecelakaan. B. APAR. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa APAR di PT Sinar Mulia Teknalum tersedia dan berfungsi dengan baik sehingga sudah siap untuk digunakan apabila terjadi kecelakaan kerja, dan APAR ini tersedia di beberapa tempat yang sekiranya sangat riskan terjadinya kecelakaan kerja berupa kebakaran. Selanjutnya ada C. Klinik kesehatan. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa klinik kesehatan di PT Sinar Mulia tidak tersedia karena perusahaan tersebut dekat dengan puskesmas dan rumah sakit, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka serius akan diberi pertolongan pertama dan segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat tersebut. Yang selanjutnya pemeriksaan kesehatan rutin. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan di PT Sinar Mulia Teknalum tidak ada. Yang kelima adalah penerapan 5R. 5R terdiri dari rapi, resik, ringkas, rawat, dan rajin. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu rapi. Rapi adalah menyusun atau meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Nah, berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa penerapan rapi di PT Sinar Mulia Teknalum dengan menata semua alat, bahan, dokumen, dan mesin produksi sesuai dengan tempatnya dan disusun dengan rapi. Nah, di sana jadi contoh alat itu disediakan toolbox. Nah, toolboxnya itu akan dimasukkan ke dalam rak-rak, disusun di rak-rak itu, jadi terlihat rapi ketika kita mau mengambil. Nah, lalu bahan-bahan kayak besi-besi itu, besi-besi itu tersedia di gudang. Di gudangnya itu nanti juga sudah disusun oleh para petugasnya, jadi kita mengambil itu lebih enak. Kalau berantakan kan kita susah untuk mengambilnya. Nah, lalu ketika para pekerja atau tenaga kerja mengambil atau meminjam alat di ruang penyimpanan alat, di sana ada petugas yang mencatat daftar inventaris peminjaman dan pengembalian alat perusahaan. Jadi ketika contoh kita meminjam vernier caliper, nah nanti di sana ketika kita mau meminjam kita akan ditulis contoh Haris meminjam vernier caliper. Nah, nanti kalau sudah selesai kita mengembalikan, nanti juga akan ditulis lagi Haris sudah mengembalikan vernier caliper. Jadi itu untuk mengantisipasi jika barang itu hilang. Jadi kan ketika mengembalikan kita ya mengembalikan sesuai apa yang kita pinjam. Nah, selanjutnya ada resik. Resik adalah membersihkan tempat atau lingkungan kerja, peralatan, dan barang-barang agar tidak berdebu, kotor, dan bau. Nah, berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa penerapan resik di PT Sinar Mulia Teknalum dengan menyediakan alat, sarana, dan prasarana pembersihan alat praktek, ruang praktek, serta terdapat peraturan untuk selalu membersihkan ruang kerja sebelum dan setelah digunakan. Jadi di sana itu disediakan alat-alat kebersihan, contohnya sapu, pel, terus sabunnya, terus ember. Nah, itu gunanya untuk membersihkan alat-alat atau ruang kerja yang di sana. Jadi sebelum kita praktek itu kita bersihkan dulu. Agar apa ya? Agar kita nyaman untuk ketika praktek itu kita merasa nyaman dan akan menciptakan kalau kita nyaman itu semakin produktif. Nah, setelah praktek kita bersihkan lagi. Untuk apa ya? Untuk biar rapi, biar resik di situ. Nggak mungkin kan kita kalau besoknya mau memakai atau orang lain nanti gantian, biasanya kan digilir di shift-shiftan itu. Nah, masa orang lain akan menggunakannya kotor. Nah, itu kan juga tidak baik. Lalu tak hanya itu, pihak perusahaan juga membuat jadwal kerja bakti untuk membersihkan total salah satu ruang kerja secara bergilir di setiap hari Senin dan Sabtu untuk menunjang penerapan resik dalam 5R. Nah, di sana di PT Sinar Mulia Teknalum itu ada sebuah jadwal di mana para tenaga kerja itu akan bergotong royong untuk membersihkan salah satu ruangan, contoh ruangan CNC. Nah, di situ ruangan CNC akan dikerja bersihkan dengan cara kerja bakti dan gotong royong oleh semua tenaga kerja, entah itu yang teknisi mesin
bubut atau teknisi di area casting. Nah itu kan mereka bekerja sama membersihkan area CNC. Biar apa ya, biasanya kan kalau pekerja kita cuman ketika praktek biasa kita cuman membersihkan CNC-nya aja atau mesin bubutnya aja. Nah di situ di ruangan itu di hari Senin itu atau Sabtu itu kita membersihkan seluruh ruangan. Jadi nggak cuma mesinnya aja tapi juga sekitar lingkungan mesinnya itu. Jadi di ruangannya itu kita bersihkan secara gotong royong. Yang selanjutnya adalah ringkas. Ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak perlu berada di tempat kerja. Nah, berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa penerapan ringkas di PT Sinar Mulia Teknalum berupa selalu menjaga kerapian dalam penggunaan APD untuk menjaga keamanan pekerja dan selalu merapikan, meringkas, dan menata tempat kerja sebelum melakukan proses produksi oleh tenaga kerja sehingga dapat mengecilkan persentase kecelakaan kerja yang dapat merugikan masyarakat, tenaga kerja, perusahaan, dan lingkungan sekitar. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses produksi kita harus merapikan APD. Jadi memakai APD itu dengan benar. Jadi ketika semua barang disusun dengan rapi itu akan terlihat ringkas. Nah, jadi kita harus menggunakan APD dengan benar. Untuk apa? Ya untuk menghindari kecelakaan kerja. Jadi kalau kita tidak menggunakan APD dengan benar, maka APD itu akan tidak berfungsi normal sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Contohnya helm kita pakai miring. Nah ini nanti kalau ada sesuatu yang jatuh dari atas, nanti helm itu akan lepas, tidak klep ini. Nah lalu meringkas dan menata sebelum kita melakukan proses produksi. Jadi ketika contoh kita menggunakan mesin bubut, nah kita habis mengukur benda kerja, lalu mau kita bubut dan kita menaruh jangka sorongnya itu di sekitar mesin bubut atau di atas mesin bubut. Nah, waktu kita melakukan proses produksi, maka mesin bubut itu kan ada getarannya. Nah, takutnya jangka sorong itu akan jatuh. Ketika jatuh, jangka sorong itu bisa dikatakan itu bisa menjadi rusak. Nah, jadi untuk menghindari itu. Lalu yang kedua adalah rawat. Rawat adalah mempertahankan serta meningkatkan hasil yang telah dicapai rapi, resik, dan ringkas sebelumnya dan melakukan standarisasi. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa penerapan rawat di PT Sinar Mulia Teknalum dengan memberikan garis kode warna kuning sebagai batas dan papan pemberitahuan nama untuk area tertentu. Nah, di sana terdapat garis kuning atau line kuning seperti itu untuk memisahkan ruang-ruang. Jadi di sana bisa dikatakan itu seperti lapangan besar tapi ada garis yang menempel di lantai itu untuk memisahkan. Jadi contoh garis kotak itu di sana ada mesin CNC. Nah, nanti di situ garisnya itu mengelilingi mesin CNC atau mengelilingi ruang mesin CNC kuning. Lalu ada yang dibuat jalan. Jadi ada garis lurus nanti buat jalan atau kanan kirinya itu. Nah, lalu ada papan yang menunjukkan suatu ruangan. Jadi papan itu berguna untuk memberi nama ruangan tersebut. Contoh ruang CNC ya, nanti ada tulisan CNC ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa itu areanya CNC, atau ada papan tulisannya casting area. Di situ ruangannya untuk area casting. Nah, selanjutnya terdapat prosedur pemeliharaan serta penggunaan yang tertempel pada alat dan mesin produksi. Dan pihak perusahaan akan memasang tanda yang memberitahukan bahwa mesin atau alat produksi tersebut sedang dalam tahap perbaikan atau rusak sehingga tidak terjadi kesalahan dan kecelakaan kerja yang dapat berakibat fatal. Nah, di sana ketika kita mau menggunakan mesin itu ada tertempel seperti prosedur penggunaan, seperti tutorial penggunaan mesin itu, atau identitas dan data-data dari mesin tersebut agar kita dapat memperlakukan atau menggunakan mesin itu dengan baik. Nah, lalu untuk mesin-mesin yang rusak itu akan diberi tanda berupa tulisan bahwa mesin itu baru tahap perbaikan. Agar apa? Agar ketika kita mau menggunakan kita tahu, oh ini mesinnya rusak. Jangan kita kalau tidak ada tandanya kan kita akan tetap menggunakan. Nah, nanti kalau contoh mesin bubut, nanti kalau mesinnya itu rusak, nanti kan hasil bubutannya itu kan berbeda, nggak halus atau malah
ngeblong. Nah, itu kan juga tidak baik untuk proses produksinya. Nah, yang selanjutnya adalah rajin. Rajin adalah terciptanya kebiasaan tenaga kerja untuk menjaga dan meningkatkan apa yang telah dicapai, rapi, resik, ringkas, dan rawat. Nah, berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa penerapan rajin di PT Sinar Mulia Teknalum dengan membuat peraturan tenaga kerja selalu datang tepat waktu serta menggunakan pakaian kerja yang sesuai dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Jadi ketika kita berangkat kerja terlambat atau tidak on time atau menggunakan APD yang salah, itu kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari atasan kita. Nah, hukuman itu dapat berupa disuruh pulang untuk mengambil APD yang sesuai atau enggak, kita akan membersihkan ruangan-ruangan yang kotor. Nah, yang selanjutnya ada menyimpan dan alat dan bahan praktik sesuai dengan tempatnya sebagai salah satu upaya merawat alat dan bahan. Jadi kita harus menyimpan alat dan bahan itu di tempat yang tepat. Nah, contohnya aja alat ukur harus disimpan di toolbox, lalu toolboxnya ditaruh di rak-raknya yang tersedia. Terus bahan itu kan aluminium. Nah, jadi kita harus menyimpannya di ruangan yang tertutup, tidak terkena hujan atau terkena air, nanti takutnya kan akan korosi. Nah, yang selanjutnya selalu mengisi daftar peminjaman dan pengembalian alat sehingga ketika ada kehilangan dapat diselesaikan dengan cepat. Mendata serta memelihara alat dan mesin produksi secara berkala sebagai salah satu upaya menjaga kualitas hasil produksi. Nah, selalu mengisi daftar peminjaman dan pengembalian. Jadi ketika ada kehilangan kita bisa tahu, oh ini yang menghilangkan siapa, oh ini tadi yang minjem siapa, oh ini tadi yang mengembalikan siapa. Nah, itu biar pendataannya itu lebih mudah dan ketika ada kehilangan itu kita menelusurinya dengan mudah juga. Lalu menjaga dan merawat alat ukur atau alat-alat yang lain dan mesin produksi. Jadi kita harus merawat biar apa ya? Biar tidak terjadi kecelakaan kerja atau penurunan kualitas. Jadi kalau kita menggunakan mesin yang rusak atau alat ukur yang rusak ketika melakukan proses produksi, nah itu akan mempengaruhi kualitas hasil produksi tersebut. Yang kelima, yang selanjutnya serta membersihkan ruang kerja sebelum dan setelah bekerja. Jadi kita harus membersihkan ruang kerja sebelum kita melakukan kerja atau melakukan praktikum atau melakukan proses produksi. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses produksi itu kita harus membersihkannya, dan setelah kita melakukan proses produksi kita juga harus membersihkannya juga. Jadi untuk menjaga kebersihan di sana. Nah, dengan berdasarkan data observasi di lapangan kemarin, kami memberikan penilaian 4 untuk penerapan 5R. Nah, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja khusus industri. A. Asuransi tenaga kerja. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa asuransi tenaga kerja di PT Sinar Mulia Teknalum tersedia dengan mendaftarkan dan menggunakan layanan BPJS tenaga kerja pada semua tenaga kerja. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 5 untuk asuransi tenaga kerja. B. Asuransi kesehatan. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa asuransi kesehatan di PT Sinar Mulia Teknalum tersedia dengan mendaftarkan dan menggunakan layanan BPJS kesehatan pada semua tenaga kerja. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 5 untuk asuransi kesehatan. Antisipasi situasi darurat. A. APAR. Berdasarkan observasi kami, dapat disimpulkan bahwa APAR di PT Sinar Mulia Teknalum tersedia dan berfungsi dengan baik, sehingga sudah siap untuk digunakan apabila terjadi kecelakaan kerja, dan APAR ini tersedia di beberapa tempat yang sekiranya sangat riskan terjadi kecelakaan kerja berupa kebakaran. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 5 untuk APAR. B. Jalur evakuasi. Berdasarkan observasi kelompok 3 dapat disimpulkan bahwa jalur evakuasi di PT Sinar Mulia Teknalum tersedia dengan terhubung di seluruh ruangan, serta terdapat tanda panah arah jalur evakuasi dan titik kumpul. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan penilaian 5 untuk jalur evakuasi.
C. Alarm tanda bahaya. Berdasarkan observasi kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa alarm tanda bahaya di PT Sinar Mulia Teknalum tersedia akan tetapi sedang tahap perbaikan. Dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami memberikan pilihan 2 untuk alarm tanda bahaya. D. Hidran. Berdasarkan observasi kelompok 3, dapat disimpulkan bahwa hidran di PT Sinar Mulia Teknalum tidak tersedia. Akan tetapi sebagai gantian mereka menyediakan apar dalam jumlah yang cukup banyak dan ditempatkan di tempat yang tepat. Kesimpulan, dengan berdasarkan data observasi di lapangan, kami menyimpulkan bahwa PT Sinar Mulia Teknalum menerapkan K3 dengan cukup baik. Karena secara umum pihak perusahaan tersebut masih memperhatikan, menyediakan dan mengasih berlakunya K3 di ruang lingkupnya. Penerapan K3 secara umum atau bagian yang penting sudah diterapkan dengan baik sehingga membantu mengurangi resiko bahaya akibat kerja pada tenaga kerja yang dapat mengganggu produktivitas para pekerja maupun perusahaan itu sendiri. Penerapan K3 ini selaras dengan salah satu misinya, yaitu menciptakan produk bermutu tinggi dengan SDM unggulan dengan membuat pelatihan dan penilaian tentang 5R sehingga terbentuk SDM atau tenaga kerja paham tentang K3 serta menerapkannya dengan baik dan meningkatnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan perusahaan karena terhindar dari bahaya akibat